Selamat datang ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gue Bimo Givari di channel Be More Gentle. So, have a seat. Apa yang bisa gue bantu? Widih. Gue yakin ya, dalam keadaan seperti ini, dimana semua orang pada dirumahkan, dan yang sedih adalah ketika kalau misalnya udah berkeluarga atau misalnya udah nikah, terpisah antar pulau, antar daerah gitu-gitu. Yang sedih tentang menjaga LDR, tentang menghangatkan api-api cinta di antara kalian berdua yang menjalani long distance. Gue gara-gara Raditya Dika nih jadi LDR tuh kepengen yang long dick reduction. Sebelum gue mulai, jadi ini adalah beberapa tips yang real yang gue jalanin. Sisanya adalah tips yang menurut gue harusnya gue jalanin, cuma gue nggak kepikiran aja dulu. So, oke, gue ceritain sedikit ya. Dikit banget gue flashback. Jadi waktu gue SMA kelas 2 atau kelas 3 kayaknya, gue terpaksa harus LDR waktu itu. Yang awalnya kita pacaran di satu kota, terus waktu itu gue selisih setahun kayaknya. Gue kelas 3, dia lulus SMA. Terus di lulus SMA, dia terpaksa harus kuliah di luar kota nih. Pada saat itu gue nggak terlalu terberatkan antara LDR, karena gue udah tahu kelas 3 SMA, terus gue udah tahu SMA itu, sekolah itu tempat terseru, apalagi SMA ya, itu adalah tempat terseru sebagai apa ya, perjalanan hidup kebanyakan orang gitu, khususnya gue jadi bener-bener totalitas gitu sama teman-teman. Jadi gue nggak terlalu kayak pusing banget kehilangan doi gitu, nggak ada di samping gue segala macam. Nah, dari situ gue jadi ada beberapa hal yang bisa gue share ke kalian, dan ada beberapa hal juga yang nggak kepikiran sama gue. Gue yakin kalau gue share ini kalian bisa terapkan ke hubungan kalian. Ngasih surprise, surprise ini dalam arti bukan sekedar lo ngasih barang gitu ya. Kayak misalnya lo sering nelpon, mungkin bisa video call. Kalau yang misalnya sering ngelakuin semuanya gitu ya, kalian bisa ketemu gitu tanpa ngasih tahu jadwal gitu misalnya. Itu kalau misalnya senarionya nggak ada stay at home, stay di rumah aja, nggak ada COVID-19. Cuma sekarang COVID-19 ada. Yang bener-bener gue sarankan adalah kalian saling mengirimkan hadiah tanpa sepengetahuan si dia gitu. Nah, jadi ini nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang branded, nggak perlu yang wah. Gue sarankan kayak beli mug, gelas, bikin muka kalian berdua, foto lo aja lo print, bantal, mungkin ada bantal bentuk yang gue yakin pasti kalian kebayang deh. Dan lo jangan ini ya, jangan lo bilang gitu, udah kasih aja. Order, kirim ke alamat dia. Lo harus memaksa diri lo untuk mengerti karakter satu dan yang lainnya, jadwal satu dengan yang lainnya, waktu beda, daerah mungkin lo harus mengerti, apa mungkin sampai beda negara. Di momen saat ini bener-bener momen terbaik untuk mengenal lebih karakter dari pasangan lo. Tergantung kalian aja yang ngeliat LDR itu minus atau plus, kembali ke kalian. Cuma kalau gue tetap paksa kalian harus melihat semua hal dari hal positif. So, yang kedua adalah jadikan ini momen untuk saling mengerti. Jujur. Nah, ini jujur ini juga penting banget. Jadi, kebanyakan orang menganggap ketika orang jujur, ketika orang baik, itu adalah sebuah kelemahan. Mereka nggak mau jujur supaya terlihat tough. Mereka nggak mau ngomong perasaan mereka supaya, gue nggak butuh lo. Ya udahlah, kalau yang sedih juga lo, yang galau juga lo, gitu-gitu ya. Ketika lo udah sama-sama komit untuk, oke, kita udah di titik LDR gitu ya, menurut gue itu udah checkpointnya, udah nggak perlu lagi jaim-jaim, udah nggak perlu lagi kayak nutup-nutupin perasaan kalian. Ini konten tersweet yang pernah gue bikin, tapi oke deh, gue kelarin karena udah setengah jalan. Adain satu momen, atau misalnya waktu kalian mau LDR itu harus dibahas, aku serius untuk hubungan ini, dan aku berharap kamu pun seserius itu untuk menjalani hubungan ini. Dan kalau misalnya emang nggak ada keseriusan, atau misalnya kamu masih ragu sama aku atau sama hubungan kita gitu ya, lebih baik dari detik ini kita udahin, and that's fine by me gitu. Dan nggak kenapa-napa, bilang aja gitu, nggak ada. Ya walaupun emang lo sedih, cuma akan lebih sedih ketika lo memaksakan. Nggak ada jaminan kecuali lo mengclearkan dari awal, dari lo komit, dari dia, kita sama-sama jalanin, kita sama-sama embrace tantangan LDR kita demi masa depan kita bareng-bareng. Itu baru keren. That's it. Nomor 3 adalah jujur kalau lo mau menjalani LDR lo lebih baik. Komunikasi yang berkualitas itu bukan yang lo setiap jam chat-chatan. Kenapa gue lebih mementingkan kualitas ya? Karena kalau kuantitinya banyak, terlalu banyak, itu bakal boring, bakal kayak childish. Dan ini yang gue temukan dengan hard way, dengan jalan yang sakit gitu ya. Jadi oke, waktu gue gue udah
kamu bisa nggak sih, si A misalnya kayak gitu, si A itu kuliah di luar, dia tuh ngubungin aku tuh cuma kayak waktu dia mau kuliah sama setelah dia kuliah dia ngabarin aku, dan sisanya tuh udah nggak ada. Dan gue langsung kayak, oh dewasa sekali dia, gue gitu dalam hati gue kan gengsi guys, jadi kayak oh dewasa juga, oke deh gue coba deh kalau gitu. Dan ya akhirnya gue mulai belajar untuk melakukan itu, dan ternyata memang komunikasi berkualitas itu jauh lebih baik daripada komunikasi yang kuantitinya ditinggikan. Luangkan waktu untuk ketemu. Nah ini jangan di surprise, ini emang udah di set aja, kalian udah janjian sama dia. Mungkin ada juga yang sering ngerasain kayak ketika kalian ketemu setelah terpisah lama gitu ya, kalian nggak dapetin momen yang kayak kalian pengen gitu, kayak berantem atau mungkin yang satu pengen jalan-jalan misalnya, cuma yang berangkat ke situ yang ngedatengin itu capek, misalnya banyak kerjaan, terus cuma pengen nonton di rumah, pengen nyantai, pengen berduaan gitu-gitu doang, sementara yang satu pengen jalan-jalan, kan jadi kayak nggak ketemu, jadi nggak asik, jadi nggak dapat quality time gitu ya. Bukan berarti nggak penting, cuma lebih penting adalah kehadirannya gitu, bukan di mananya tapi kehadirannya. Ada siapa di situ, kehadiran lo dan dia itu yang penting. Kalian ngobrol, kalian nikmatin makan, kalian atau misalnya cuma nonton doang, tapi kalian punya waktu bareng-bareng gitu yang kalian luangkan bareng-bareng, itu lebih ke situ aja sih gua ngelihatnya. Menurut gua nggak penting kemana-mananya, cuma yang penting adalah ada siapa dan dengan siapanya. Positive thinking ini adalah temen lo, jadikan sahabat lo. Mungkin LDR ini adalah salah satu pembelajaran lo untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Karena gini, kenapa lo harus positive thinking dengan hubungan LDR lo ya? Karena cuma lo yang bisa menjamin ketenangan hubungan lo. Kalau emang cewek lo nggak menghargai atau cowok lo nggak menghargai lo gitu ya, itu beda cerita ya. Cuma kalau misalnya semuanya baik-baik aja, cuma lo yang kayak overreaktif, overthinking, lo harus lihat dari awal nih. Setelah lo udah bikin momen jujur itu, jalanin momen jujur itu, lo udah bilang kita sama-sama komit jalanin ini, dan itu dibantu oleh positive thinking. Kalian udah jalanin sama-sama, udah jalanin bareng-bareng, lihat balik lagi kenapa lo mau jalanin bareng dia, kenapa kalian mau komit bareng-bareng. Kalian udah jalanin ini cukup panjang gitu, sampai di tahap LDR itu pasti udah lama prosesnya. Dan ingat kenapa kalian mau jalanin ini berdua. Menurut gue itu yang akan membuat lo, pikiran lo jauh lebih positif dalam berpikir gitu ya, dibanding kayak aduh nanti dia ini, nanti dia itu. Misalnya emang nggak bekerja, emang nggak berjalan, jangan dipaksakan. Karena yang menurut gue kebanyakan orang kayak bilang udahlah kita jalanin aja, kita lewatin bareng-bareng apapun masalahnya, kita jalanin biar waktu yang nyembuhin. No, gue nggak setuju. Ini beda tema sih harusnya. Cuma nanti gue bikin kontennya deh bahas tentang ini. So, oke, itu aja menurut gue. Gue udah rada belum terbiasa ya dengan konten yang terlalu sweet begini. Namun gue harap video ini bisa membantu kalian buat para pejuang LDR, buat para pejuang yang stay di rumah aja, namun ingin tetap menjaga kehangatan hubungan kalian. Stay safe, stay home. This COVID-19 will be over soon. Kita semua adalah orang awesome, special, and amazing. And we just have to love each other. Oh,